nuri dunyati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Pangkalan dan yang terhormat Bapak Ibu Guru mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pangkalan dan yang saya hormati pula tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan ke-7. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, marilah kita selalu panjatkan salam serta sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, saya di sini tidak akan berpanjang lebar. Intinya, kami selalu mendukung acara atau program-program yang dilaksanakan oleh guru penggerak di SD kami. Untuk itu, saya memberikan waktu sepenuhnya, dukungan sepenuhnya kepada beliau-beliau untuk selalu memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan sekolah ini sehingga nantinya SD 1 Pangkalan ini menjadi SD yang tidak kalah dengan SD-SD yang lainnya, sehingga walaupun kita letaknya di desa tidak kalah dengan SD-SD yang ada di kota. Mungkin hanya itu, kami selalu mendukung hal-hal yang positif, aksi nyata positif yang dilaksanakan oleh guru-guru kami sebagai implementasi dari modul-modul yang ada di program guru penggerak. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, baik sikap atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara materi tentang acara diseminasi calon guru penggerak yang akan dipaparkan oleh pemateri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Kepala SDN 1 Patalan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Patalan, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali karena Bapak dan Ibu Guru berkenan untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangkaian tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 bersama saya Siti Rohmawati, jadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora dari SDN 1 Patalan. Sebelum kita mulai materi, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke. Nah, nanti kalau saya bilang SDN 1 Patalan, bilang luar biasa gitu ya? SDN 1 Patalan? Luar biasa. SDN 1 Patalan? Luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat semua ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan akan membicarakan tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Siapa yang mau mempersilakan? Oh iya, benar sekali, bagus sekali Bu Darmini. Kebiasaan yang baik. Mungkin yang lain? Iya, kegiatan yang baik, ya benar sekali. Budaya positif merupakan kebiasaan yang baik atau kegiatan yang baik yang dilakukan di sekolah. Nah, langsung saja. Konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, selanjutnya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita sudah mengenal ya, pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu kalau di kelas menggunakan yang mana ya? Ya, mungkin yang lain. Sekarang ini Bapak Ibu Guru, kita itu sudah harus berubah. Mulai dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran kita itu harus berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berpusat pada murid itu pembelajaran yang istilahnya mengakomodir kebutuhan murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi itu apa sih? Ya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, iya berbeda-beda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Nah, kita tahu ya, peserta didik kita itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Ada yang sekolah belajarnya dengan kinestetik, ada yang dengan visual, dan ada juga dengan auditori. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid. Apa yang murid ini, dia bakatnya senangnya dia di auditori. Maka kita itu juga harus melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, istilahnya bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh murid. Jangan hanya kita itu hanya metode ceramah saja, atau misalnya kita itu monoton lah gitu istilahnya ya, monoton. Kenapa? Iya, memusatkan. Nah, kita itu harus mulai belajar macam-macam, menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam. Misalnya anak-anak disuruh bermain sambil belajar sambil bernyanyi, bisa juga belajar sambil bermain, atau anak-anak itu bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya supaya untuk media pembelajaran. Nah, dengan adanya
ini kita berharap tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah tahu semua nih apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global ini berhubungan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ini kan. Kita memiliki kebudayaan yang sangat beragam ya. Tuh. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini itu bukan hanya kita gotong royong mempiket, membersihkan sekolahan seperti itu, bukan hanya itu. Tapi di sini bergotong royong lebih difokuskan kepada kolaborasi. Jadi kita belajar itu kita utamakan kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi kita utamakan bukan bersaing, bukan, tapi kita utamakan berkolaborasi. Selanjutnya profil selanjutnya adalah kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, kita belajar sekarang tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita itu selama ini itu sudah memiliki pemikiran yang salah. Misalnya ini seperti ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini bisa ya. Misalnya murid kita mengingatkan misalnya, kamu mengingatkan ada siswa, kamu seharusnya besok seperti ini, dan kita melihat bahwa besoknya memang murid itu berubah. Nah, kita keliru menganggap bahwa kita itu dapat mengontrol murid, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini juga belum tentu penguatan itu nanti akan selalu positif dan bermanfaat. Terkadang anak itu terbiasa kita kasih ujian misalnya, terbiasa seperti itu. Suatu saat kita tidak memberi ujian, anak itu akan merasa kecewa. Loh, kok Bu Rofi seperti ini? Aku padahal sudah melakukan hal baik loh, kok aku nggak dapat ujian ya? Akhirnya anak itu akan merasa kecewa. Kalau gitu aku besok nggak gini lagi. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematahkan karakter. Ini juga kita terkadang berpikir bahwa anak, Dek, kamu kok gitu sih, kamu nggak kasihan ya sama bu guru. Nah, itu kita berpikir bahwa itu efektif, padahal sebenarnya itu tidak efektif. Itu akan membuat anak itu merasa menjadi manusia yang gagal. Berarti aku merasa bersalah sama Bu Rofi, aku merasa bersalah sama pembina itu. Jadi anaknya itu akan merasa dong seperti itu, bukan justru malah tidak efektif. Karakternya itu malah jadi anak yang minder. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru dari orang dewasa ya. Nah, orang dewasa kita itu tidak boleh. Kowe muridku, kamu harus manut sama saya. Itu tidak boleh. Saya juga kalau dipaksa tidak mau. Ya, benar. Kita sendiri kalau dipaksa itu pasti kita merasa Saya katakan gerundel alias mangkol seperti itu kan. Nah, kita itu tidak bisa nih. Murid kita paksa itu tidak bisa. Nah, berkaitan dengan teori kontrol, ada paradigma yang perlu kita ubah. Kalau dulu kita paradigmanya itu stimulus respon, sekarang kita harus berubah ke teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, padahal yang benar adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Manusia itu pasti kebutuhannya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal semua orang itu yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, walaupun kita itu melihat satu hal yang sama, tapi apa yang dipikirkan orang lain itu pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak bisa memaksa orang lain. Misalnya kita suka sama sesuatu, orang lain itu tidak mungkin bisa kita paksa. Oh ya kamu itu juga harus suka dengan ini. Kita tidak bisa seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap sesuatu pasti ada tujuannya.
orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak benar. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, dulu kita itu selalu mikir bocah gelem, akhirnya dipaksa. Kamu nggak mau, akhirnya dipaksa, akhirnya bisa lama-lama mau. Nah, yang benar adalah kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini artinya adalah kesepakatan. Kemudian dulu kita berpikir model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang kita tidak ada yang menang ataupun kalah. Berpikirnya kita adalah menang dan menang. Nah, selanjutnya, kita akan bicara tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini apa nih? Siapa yang mau berpendapat nih? Monggo. Disiplin positif Mungkin kebiasaan yang positif atau hal-hal yang dilakukan secara positif dari tahap ke tahap. Oh iya, disiplin positif di sini mengacu dari mana? Seseorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Di sini guru tugasnya adalah membimbing murid supaya memiliki disiplin diri. Supaya apa? Supaya muncul motivasi internalnya ketika melakukan sesuatu. Nah, dengan adanya motivasi dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik, nah nanti anak-anak akan terwujud menjadi murid yang merdeka. Nah, ya, kalau misalnya anak-anak kita itu motivasinya selama ini masih anak-anak yang kita didik itu kebanyakan masih bersifat eksternal. Misalnya kalau anak-anak datang mengerjakan tugas itu sebenarnya bukan karena dia itu menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Nah, anak-anak itu lebih merasa takut untuk dihukum. Nah, merasa dia itu ingin menghindari hukuman. Kita sebagai guru di sini mendidik anak untuk memiliki disiplin positif supaya dapat menimbulkan motivasi internal yang ada pada dirinya. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, berkaitan dengan disiplin positif ini, kita juga menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan ini pasti ingin dicapai oleh setiap anak. Nah, contohnya anak Indonesia itu ingin menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak. Namun di sini saya ingin mencontohkan tentang profil pelajar Pancasila seperti yang kita bahas tadi. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, manusia itu sebenarnya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan, sesungguhnya saat itu dia sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Nah, di sini ya, bertahan hidup misalnya ada kesehatan, rumah, makanan, pakaian, keamanan. Nah, misalnya kita di kelas itu kita anaknya ada anak yang ngantuk, ada yang kita itu nggak boleh tiba-tiba langsung memarahi dia, itu nggak boleh. Kita itu harus mencari, oh anak ini tuh sebenarnya kenapa? Nah, kalau nanti ketika ditanya, oh ternyata dia belum sarapan. Nah, berarti ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, yaitu makanan. Itu ya. Nah, kita sebagai guru itu nggak boleh langsung menjas anak. Oh,
mau apa namanya, nggak mau mendengarkan, malah ngelintuk. Kita terus, oh ternyata diselidiki dulu, ya. Diselidiki, oh anak ini ternyata ngantuk karena belum sarapan, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini kalau ada kebutuhannya ini ya, kebutuhan akan koneksi dan hubungan sosial, kemudian kebutuhan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau anak itu misalnya dalam kelompok, kenapa kita dalam suatu kelompok, anak itu gini, apa namanya loh? Kamu kok nggak mau kerja sendiri? Kenapa? Terkadang kita kan menemukan seperti itu ya. Nah, itu apa namanya bisa jadi anak itu mungkin merasa tidak diterima dalam satu kelompoknya. Mungkin kebetulan satu kelompok itu ada yang bertengkar dengan dia. Nah, itu karena dia tidak terpenuhi kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya itu, dia tidak bisa bekerja dalam kelompok dengan maksimal. Terus kemudian kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan, yaitu meliputi diakui atas prestasi, dihormati, pengakuan atas kemampuan. Karena anak kan terkadang gini, anak itu ingin diakui, bu itu aku loh yang bisa, bu ini loh gambarku bagus. Nah seperti itu, anak itu ingin diakui seperti itu. Nah kalau misalnya salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ini akan menimbulkan masalah pada diri siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu misalnya kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini masalah ini saya juga mengalami sendiri. Anak saya itu ada, murid saya ada yang karakternya, anaknya itu tidak bisa diam. Dia itu kan punya kebebasan. Jadi ketika pelajaran, anak itu disuruh diam 5 menit diam itu udah bagus. Nah, akhirnya saya ngerti tak amati terus bahwa anaknya ini, tapi dia cerdas. Ketika dia ditanya dia bisa. Ternyata saya amati, oh memang karakter anak ini adalah tipe kinestetik. Jadi ketika pelajaran saya itu membebaskan dia. Oh silakan kalian mau bermain sambil belajar, oke silakan, asal tidak mengganggu teman kalian. Gitu. Jadi kita itu harus memahami apa namanya kebutuhan siswa. Siswa ini kebutuhannya seperti apa sih? Nah, kita harus memenuhi. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bapak ibu guru kalau di kelas itu jangan sepanang ya, aja terus jangan terus apa? Pokoknya masak kereng. Nah, gitu udah ya. Kita kan anak-anak itu biasanya kalau gurunya galak, itu kan ketoknya menang tapi nggak tahu juga apa dia itu masuk nggak pelajarannya, nggak tahu. Nah bapak ibu lebih baik kita menggunakan pembelajaran belajar sambil bermain seperti itu, sambil bernyanyi misalnya gitu. Karena anak-anak itu pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu adalah kesenangan. Gitu. Kemudian berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah sudah dibahas di awal tadi. Manusia itu memiliki motivasi, dua motivasi, yaitu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yang kita harapkan, tujuan dari budaya positif, tujuan dari disiplin positif ini adalah memunculkan motivasi internal pada murid-murid. Kalau misalnya motivasi anak-anak kita, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, biasanya anak-anak gini, datang pagi-pagi, segera baris kebiasaan, diam anak-anak diam. Nah, diamnya itu ternyata karena takut dihukum, takut nanti nggak dimarahi Bu Siti, nanti nggak dimarahi seperti itu. Jadi dia motivasinya adalah motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, dia mengerjakan tugas, pengen dapat 100 supaya dapat hadiah dari Bu Rofi misalnya. Bu Rofi sudah memberi janji misalnya, nanti yang dapat 100 akan saya beri hadiah. Nah, dia itu terus siswa itu merasa termotivasi. Oh, saya mengerjakan yang rajin. Ternyata supaya mendapatkan hadiah. Nah, itu berarti dia itu motivasinya masih mau
motivasi eksternal. Nah, motivasi yang ketiga ini motivasi yang diharapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bahwa anak melakukan sesuatu itu demi diri sendiri, bahwa motivasinya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian berhubungan dengan tadi motivasi perilaku, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi ini sering ya Bu, sering ya Bapak Ibu, kita kita dengar sudah ya, hukuman, konsekuensi itu apa, sudah sering kita dengar. Tapi kalau restitusi, ini mungkin Bapak Ibu juga baru-baru aja dengar. Saya sendiri juga baru mendengar tentang restitusi ketika saya mengikuti pendidikan penggerak. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses itu bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita mengajak murid untuk diskusi sebenarnya yang kamu lakukan itu kenapa, motivasinya apa, dan murid itu kita memberikan stimulus supaya murid mau memuncul, yaitu inisiatif solusi itu muncul dari dirinya sendiri, bukan kita yang menentukan. Nah, kalau hukuman itu kan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu murid tidak tahu. Kemudian dia juga tidak dilibatkan. Tahu-tahu dihukum. Misalnya, kamu karena telat, kamu lari muter lapangan. Nah, kayak gitu. Itu kan murid tidak tahu. Murid tiba-tiba nanti mau disuruh apa ya, nanti dihukum apa ya, seperti itu tidak tahu. Dan bersifat satu arah, dia berasal dari guru sendiri. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi walaupun mungkin kita tidak menghukum secara fisik, tapi menghukum secara verbal, kata-kata. Karena kata-kata itu menyakiti hati anak. Gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya murid, kita membuat konsekuensi karena kamu membuat kelas kotor misalnya, jadi kamu harus membersihkannya. Kita sebagai guru tetap memantau. Kalau tidak dipantau, nggak selesai itu tugasnya, ya. Nah, tapi kalau di restitusi ini, nanti anak itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak dalam dirinya. Jadi kita guru tidak perlu namanya melakukan kontrol, memonitor setiap saat, tidak perlu. Kalau kita sudah bisa melakukan restitusi pada murid. Nah, kita sekarang menuju ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada di mana? Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana ya? Mbak Bu Rofi di posisi mana Bu Rofi? Ya boleh yang ketiga komputer ini mungkin ya ini mungkin Bu Dian posisi kontrol guru di mana? Ya di lapangan. Bu Jumianto bagaimana? Sama seperti teman-teman yang lainnya, belum semuanya mungkin masih beberapa yang melakukan. Ya Bu, memang kita itu tidak harus berada di satu posisi kontrol saja. Kita boleh ada di, terkadang kita menjadi pemantau, terkadang bisa menjadi penghukum, terkadang bisa menjadi teman, atau membuat rasa bersalah maupun sebagai manajer. Nah, untuk memahami 5 posisi kontrol guru ini, kita contohkan menggunakan video ya. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata
hotspot aku. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Nah, coba video yang tadi itu menunjukkan posisi kontrol yang mana ya? Penghukum, jelas sekali penghukum. Pak Guru marah-marah tadi. Itu hukumannya menggunakan verbal, ya, menggunakan kata-kata. Di situ murid merasa marah, dendam. Di situ murid itu tidak akan menjadi lebih baik, dia justru malah menjadi siswa yang orang yang mendendam lagi. Ya. Nah selanjutnya, video selanjutnya ini. Adam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ini posisinya apa ini? Pembuat merasa bersama. Di sini ciri-cirinya adalah ibu gurunya mengatakan ibu sedih sekali. Di situ anak akan langsung merasa bersama. Begitu ya. Terus selanjutnya. Nah, Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu sana. Nanti dia mau bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siapa? Terima kasih. nah, kalau ini posisi kontrol apa enggak? Iya teman. Nah, kalau pada posisi kontrol teman ini memang guru lebih lembut ya, lebih lembut kepada siswa. Dia itu misalnya berusaha menjadi teman pada siswa. Namun ada kekurangannya di sini. Suatu saat misalnya seorang murid itu pada waktu dia manutnya sama satu orang guru yang menolong itu tadi aja, sama Bu Rofi misalnya. Terus suatu saat di jamnya pelajarannya Kak Idan, anak itu melakukan kesalahan. Dia tidak, kan manutnya sama Bu Rofi ya. Pada waktu pelajarannya Pak Idan, dia membuat masalah. Nah, maka karena mendengar kasus seperti itu, akhirnya Bu Rofi kan tidak bisa lagi menjadi teman, ya kan? Dia akhirnya menggunakan posisi kontrol yang lain, misalnya pemantau misalnya. Nah, seperti ini. Nah, Baik, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran nomor 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran nomor 1 adalah teguran lisan dan guru. Tapi Pak, ini adalah teguran lisan dari Bapak, dan ulang lagi. kelemahan posisi kontrol sebagai teman adalah seperti ini. Yaitu tidak berubah menjadi lebih baiknya itu hanya pada guru-guru tertentu saja, tidak semuanya. Jadi motivasi di sini, motivasi dari siswa ini belum dari motivasi internal, tapi ini masih bersifat motivasi eksternal. Nah selanjutnya, Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih Putian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor Putian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. kalau posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan.
saklek ada peraturan ketika anak tidak melakukan tugasnya, dia itu akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Kemudian guru itu juga selalu memantau apa yang dilakukan murid karena gurunya itu saya sendiri itu juga sering bersifat sebagai memposisikan diri sebagai pemantau. Misalnya saya sudah membuat peraturan kelas, barang siapa makan di kelas maka dia akan makan di traktir teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat seperti itu motivasi yang ada pada murid itu juga belum kesadaran, saya sudah melakukan kesalahan, saya seharusnya itu tidak melakukan kesalahan seperti ini, maka dan itu saya harus mendapatkan konsekuensi. Nah, kalau tidak ada kontrol dari guru, ini juga anak belum tentu dia mau melakukan konsekuensi yang ada. Nah, selanjutnya Baik, sekarang berkaitan dengan video yang pertama tadi ya. ini bacaan pengalaman diriku satu. Tadi kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat yang pelajaran. Ini nada bicaranya sudah berbeda dari posisi penghujung tadi. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Kenapa? Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan itu tadi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Hmm, Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap mengganggu orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Ini sebagai posisi apa ya? Manajer ya. Posisi manajer ini pertama mengajak siswa untuk berdiskusi, menanyakan keyakinannya. Dia akan menanyakan motivasi kamu untuk melakukan ini apa sebenarnya. Terus dia akan menanyakan keyakinan kelas kepada siswanya. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Biasanya seperti itu. Dan posisi manajer ini merupakan posisi yang paling bagus. Sebaiknya kita sebagai guru sudah belajar memposisikan diri sebagai manajernya, walaupun tidak harus 100% menjadi posisi manajer. Terkadang kita bisa memposisikan diri menjadi penghukum, pemantau dan sebagainya. Penghukum misalnya teman, kadang-kadang sebagai pemantau dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah mulai belajar memposisikan diri menjadi manajer. Nah, kita sekarang untuk mengajak pemahaman Bapak Ibu. Nah, kita belajar ya. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi apa? Iya, ini pembuat rasa bersalah. Coba ya kita lihat. Ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian, ya selanjutnya ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi apa ini ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Baik. Apa Pak Ida? Iya, coba kan? Iya, penghukum. Mungkin pada sebagian siswa yang sudah terbiasa seperti mendengar pernyataan seperti ini, dia itu biasa. Tapi kadang ada anak-anak yang sensitif loh. Kita apalagi kalau kita intonasinya keras. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu kan langsung maju dan lari ya. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ya? Manajer atau teman ya? Kita lihat manajer. Nah, di sini guru menawarkan kepada murid tawaran. Jadi solusinya itu berasal dari siswa sendiri, bukan dari guru. Nah, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Iya teman. Terus terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Iya, pemantau. Baik Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah sangat memahami posisi kontrol guru ini, ya. Nah, untuk selanjutnya, kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Ya, siapa yang ingin mungkin berpendapat? Kenapa? Kemudian Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya 1 3 jam, tapi kalau keyakinan kelas kita melibatkan oh iya, benar sekali, Bu Dian benar. Keyakinan kelas itu mungkin kalau peraturan itu dibuat satu pihak, mungkin dari guru ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini lebih ke kita ingin memunculkan motivasi internal. Nah, tapi kalau peraturan kelas itu biasanya kan dibuat oleh guru. Nah, motivasi ketika melakukan peraturan kelas ini bersifat eksternal, masih eksternal. Kemudian, nah, bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kata-katanya abstrak, bukan tidak yang konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kata-katanya itu seperti nilai-nilai kebajikan yang kita bahas tadi. Itu pernyataannya bersifat universal, diyakini secara bersama. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau pernyataannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu masih bersifat negatif. Maka berubah jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus dibuat dalam pernyataan positif ya. Kemudian kita buat sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan seperti yang Bu Dian bilang, melibatkan semua warga kelas atau sekolah dalam pembuatannya. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini kemarin saya melakukan keyakinan kelas membuat keyakinan kelas di kelas ini ya. Langkahnya yang pertama penyampaian konsep. Yang saya singkat saja ya. Setelah disampaikan konsepnya, kemudian anak-anak menulis keyakinan kelasnya di kertas sticky notes masing-masing. Jadi masing-masing siswa itu menulis, ya, membuat keyakinan kelasnya, dibuat semua. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian ditempelkan di depan. Karena biasanya anak-anak itu kan membuatnya sama gitu ya. Nah, ini guru mengelompokkan keyakinan kelas yang sama, dikelompokkan. Selain itu nanti juga ini dibuat menjadi kalimat positif. Kemudian, setelah itu sesuai dengan filosofi Diajar Dewato. Ya, anak-anak ini kan sudah belajar dengan sesuai dengan zamannya. Nah, di sini saya melibatkan anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas menggunakan Canva. Jadi anak-anak menyusun Canva, desainnya
digunting-gunting dan ditempel. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka ditandatangani bersama ya sebagai bentuk pengesahan. Istilahnya gedok-gedok gitu ya. Ini keyakinan kelas kita laksanakan bersama-sama gitu. Oke, proses pembuatan keyakinan kelas di kelasnya. Nah, sekarang menuju materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu sih segitiga restitusi? Itu segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya itu meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Langkah ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini ketika kita melakukan proses segitiga restitusi, kita menanyakan kepada siswa seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, di sini ketika kita melakukan menstabilkan identitas, jadi anak itu tidak menjadi pribadi yang gagal. Di sini anak, berarti setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa down, tidak merasa aku itu menjadi, ya Allah, aku sudah menjadi orang yang gagal. Untuk itu jangan seperti itu ya. Di sini kemudian dilanjutkan dengan proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku itu pasti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh melakukan, mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini memvalidasi, berarti anak itu sudah kita ini berhubungan dengan motivasi perilaku yang tadi itu, tentang kebutuhan dasar manusia juga. Jadi setiap anak pasti melakukan sesuatu itu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Kata-kata yang biasa digunakan ketika tahap ini adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, ini misalnya, Zahra tertidur saat guru sedang menjelaskan pelajaran matematika, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, Zahra tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih teringat mengantuk. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, guru memanggil Zahra untuk berdiskusi. Ini contoh proses segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini langkah yang pertama, menstabilkan identitas.
institusi, dari solusi untuk memecahkan masalah yang dilakukan anak itu berasal dari dirinya sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi dengan seperti itu berarti motivasi anak melakukan sesuatu itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, jadi motivasi internal. Nah, ini umpan balik dari siswa. Dan setelah melakukan proses restitusi, anak itu menjadi lebih lebih bersemangat dalam belajar. Nah, dan sampai ke penutup ya. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya atau mungkin ingin sharing atau apa, mungkin enggak, silakan. Tidak ada. Saya perlu ini kesan-kesannya dari masing-masing dari yang dilakukan oleh Ibu Siti ini sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Siti. Alhamdulillah ini cuma bukan pertanyaan Bu, melainkan kesan dan pesannya. Menurut saya mungkin dari juga teman-teman yang lainnya, kesan dan pesannya Bu Siti melakukan diseminasi pada pagi hari ini itu sangat luar biasa Bu. Ilmu yang saya dapatkan dari Bu Siti ini mungkin belum pernah saya dapatkan sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya karena Bu Siti sudah memberikan ilmunya tadi, mungkin besok bisa saya terapkan di kelas saya pribadi Bu, karena mungkin saya masih kurang dalam penyampaian atau melakukan segitiga restitusi. Jika ada masalah nanti ke depannya saya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibu Siti. Terima kasih, itu saja Bu Siti. Saya merasa senang sekali pada diseminasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Mia atas tanggapannya. Saya di sini merasa sangat terhormat, merasa sangat istilahnya bangga. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan ini semoga berguna. Semoga kita semua di SDN 1 Kamaran ini bisa menerapkan modul 1.4 budaya positif ini, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang diidamkan oleh para wali murid dan juga murid-murid masyarakat di sekitar kita, sehingga mereka masyarakat lebih istilahnya bersemangat, lebih tertarik untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas di kelas 6 ini sudah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghormati, menghargai, dan merasa aman. Keyakinan kelas yang kedua, setiap anggota kelas perlu menjaga kenyamanan kelas. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling membantu. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Nah, sekarang kita sepakati bersama keyakinan kelas kita. Mari kita tanda tangani bersama. Oke, tanda bahwa kita telah menyepakati keyakinan kelas ini secara bersama. Silakan bagi kelompok satu maju untuk tanda tangan satu saja ya. Giliran. Ya, silakan yang selanjutnya. Ya, tanya. Selanjutnya, kelompok dua. Selanjutnya, sekarang Bu Guru akan mengesahkan keyakinan kelas saya. Juga itu tanda tangan di sini. Sebagai bentuk pengesahan, kita tepuk tangan bersama. Bisa melaksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama dengan penuh kesadaran dari kita. Tidak ada paksaan dari kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nyatrasita. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliandra Nabil Arsaputra. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Permata, siswa dari SDN 1 Padalarang kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Eka Yudhistira, siswa SDN 1 Padalarang kelas 6. Saya sangat senang. Saya merasa sangat bersemangat. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sangat senang. Ya, penting untuk dilakukan. Ya, sangat penting untuk dilakukan. Ya, sangat penting untuk dilakukan. Ya, penting dilakukan. Karena dapat menumbuhkan